4 tahun belajar piano dulu, Om. Oh, piano dulu. Habis itu umur 5 tahun belajar sama papa. Belajar apa ini? Iya, Oh, emang papanya bisa main ini? bisa. Oh, bisa ya. Oh, kalau Kalista Om percaya, kalau papa Om kok ragu ya. Jadi yang ngajarin papa? Iya. Oke. Mengapa Kalista lebih suka milih flute ketimbang piano atau mungkin biola? Nggak apa-apa, biar sama kayak papa lebih enak. Biar kelihatannya kompak gitu ya. Emang susah main flute ini? Ya susah, soalnya niupnya nggak kayak niup balon. Iya, iya. Oke, Mas Didi. Iya. Saya dengar untuk menunggu kelahiran Kalista membutuhkan cukup lama ya, Anda dan istri. Berapa lama itu? 7 tahun, Bung Andi. 7 tahun. 7 tahun. Oke, dan akhirnya lahir Kalista. Iya. Baik. Anda sendiri pemain saksofon ya? Iya. Emang ini bakat dari orang tua atau? Ini bakat dari orang tua, tapi dulu waktu saya umur 4 tahun, saya sudah belajar flute. Jadinya belajar Siapa yang flute dulu. mengajar? Ayah saya. Oh, jadi ini keturunan saksofon dan flute ini Iya. ya? Perkawinan dua alat musik. Akhirnya lahir Anda ya? Ajaib. Anda berapa bersaudara? Saya 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara, siapa aja yang main musik? Bertiga. Siapa? Pertama, anak yang kedua itu Mas Imbong Raharjo. Wah, Embong Raharjo, kita kenal ya. Kemudian? Nah, yang kedua saya itu anak bungsu, anak paling kecil. Oh, yang ketiga? Yang ketiga, putra nomor 6. Yang main alat musik, semua saksofon. Flute dan saxophone. Tapi rata-rata saya, Mas Imbong dan kakak saya satunya itu Mas Agus, rata-rata juga biasanya juga belajar piano dulu, Bung Andi. Oh, semua mulai Iya, piano, belajar basicnya flute, piano. saksofon. Iya. Mana lebih susah, flute atau saksofon? Jujur. Oh, dari tadi Anda bohong ya? Iya. Untuk tenaga memang lebih berat saxophone, tetapi kalau cara niup memang ini flute itu susah. Lebih berat? Iya, karena tenaganya bukan dari pipi. Dari mana? Orang tidak pernah tahu bahwa tenaganya dari lidah meniupnya itu. Lidah bisa niup? Iya. Kalista ketawa. Kalista ya. Om Endi kan dengar Kalista dulu adalah pemain musik paling muda yang tampil di Jack Jazz ya? Ya. Ya. Main sama siapa di Jack Jazz waktu itu? Sama Opa Irang Maulana. Opa. Ireng Maulana. Opa Ireng Maulana. Ya, Opa Apalagi? Ireng kalau lihat aduh bilang Om jangan Opa. Tapi memang Opa Ireng Siapa Maulana. lagi? Siapa lagi? Om Mus Mujiono. Oh, Om kalau Om Musmijana. Sekarang Kalista biasa tampil di mana aja? Udah di luar kota, Om. Udah di Surabaya, Kudus, Tegal, Palembang. Ush, banyak sekali. Nah, Kalista, supaya penonton di studio dan juga penonton di rumah tidak penasaran, bagaimana kalau Kalista coba mainkan alat musik ini? Mau sendiri pakai band? Ayo. Kayak band. Oh, pakai Oh, band pakai maunya. band. Band, Mau pakai siap? band. Om band sudah siap. Iya, iya. Silakan sini. Kalau di tangan Om ada pitcher, kemudian ada sendok. Ini nanti adalah alat untuk menguji bakat Kalista yang unik dan tidak semua orang miliki. Tapi nanti dulu kita rehat, ikuti terus Ki Candy.
Tadi Kalista sudah tunjukkan bakat bermain alat musik flute ya. Tapi sebenarnya Om Andi ngundang Kalista ke sini untuk menunjukkan bakat yang lain yang tidak dimiliki oleh semua orang, dan ini anugerah Tuhan. Yaitu Om Andi dengar-dengar ini, Om Andi nggak paham artinya ya. Perfect pitch atau absolute pitch. Itu apa sih? Menebak nada. Menebak nada. Artinya apa itu? Misalnya contohnya apa? Om Andi berteriak. Misalnya Om Andi teriak, aku tahu nadanya apanya. Benar. Biasanya kalau Om Andi teriak nadanya nada marah. Oke. Siap dites nggak? Siap. Tapi sebelum itu supaya penonton tahu apa sih yang dimaksud bisa menebak nada, karena itu Om Andi ngundang Om Purwacaraka ke sini. Om Purwa, cerita dikit, apa yang dimaksud dengan perfect pitch atau absolute pitch? Itu apa sih menebak nada itu? Ya, jadi dia tahu kalau nada dimainkan, itu dia langsung tahu itu nadanya apa. Absolut di poin itu. Jadi bukan relatif do sama dengan D atau do sama dengan F, tapi nada itu ya di nada itu. Jadi atau sebaliknya dia kalau diminta nada bunyi nada apa, langsung dia bisa nyanyikan atau bunyikan dari mulutnya nadanya itu. Loh, apakah semua orang nggak bisa? Saya pikir semua orang bisa itu. Nggak, semua orang nggak bisa. Jadi ini memang jarang, dan beberapa research dan studi yang dilakukan oleh banyak pihak itu memang ingin mencari tahu apakah ini gifted atau bisa dilatih. Nah, dari pengalaman Anda sebagai musisi dan sebagai guru musik, bakat semacam ini apakah memang karunia Tuhan atau bisa dipelajari? Ya, jadi ear training methods itu untuk orang yang hanya punya relative pitch, Iya. itu bisa dilatih, dan paling mentok bisa cuma sampai pseudo perfect pitch. Jadi dia nggak benar-benar perfect, hanya dia tahu sekitar itu nadanya gitu. Jadi ini memang satu bakat yang jarang sekali. Jadi jarang sekali. Lalu kalau ada anak-anak yang punya talenta seperti Kalista ini, sebaiknya orang tuanya atau kita semua bisa lakukan apa supaya talenta ini sangat bermanfaat bagi karirnya kemudian kalau dia mau jadi musisi? Ya, sebetulnya yang paling tepat adalah karena ini memang kemampuan musikal. Kalau dia menjadi seorang musisi, itu akan jauh lebih sempurna. Karena kalau dia misalnya jadi arsitek, nggak nyambung kan? Om Purwa lucu ya. Iya kan? Jadi kalau dia memang bisa membina bakatnya menjadi seorang musisi dan kemudian mengembangkannya menjadi seorang arranger, terus bisa transcribe, bisa tulis aransemen orkestrasi dan lain-lain, dia akan canggih sekali. Wow, kita doakan ya. Nah, sudah waktunya kita uji ya. Ini Om Diuji nih kan. diuji nih. Jadi ini ada nada yang akan saya pertontonkan kepada Anda. Tapi kita minta Om Purwa Om Purwa bersedia nggak memainkan nanti kalau saya tunjukkan gini, terus Om Purwa ting misalnya gitu, nanti ditebak apakah benar atau tidak ya. Sudah? A. Kamu nggak boleh lihat. G. As. Cari lagi yang susah. S. Oke, sekarang kita balik. Kita dengarkan bunyi-bunyian bukan dari ini dulu, tapi kita dari suara yang lain. E. Betul. 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 Oh, betul.
Om Purwa jangan bohong ya. Tentang aku buta nada dibohongin. Siap? B. Betul. Karena saya nggak ngerti, saya bilang ya. Siap? Tunggu dulu. Tadi saya kasih peluit untuk penonton. Siapa yang pegang peluit sekarang? Ya, peluit. Nah, coba tiup satu kali aja Yang ya. keras ya. G. Iya. Ya, sekarang. Ya. Iya. Ya. Oh, betul. Ya. Ya. Oke, terakhir. Ya. Bes. Eh, Bes. what, Bes? Bes. Betul. Tapi katanya nih, bahkan suara klakson bisa ya? Bisa. Benar. Bener. Soalnya Om Mendy udah bawa Vespa. Coba Vespanya bawa ke sini. Nah, coba Vespanya taruh sini. Om Mendy beli Vespa khusus untuk suaranya. Soalnya mau beli klaksonnya aja nggak boleh katanya. Menghadap ke sana atau sini juga nggak apa-apa? Boleh. Gak apa-apa. Oke. Mana Om Mendy? Iya. Oke. Silakan kembali. Jadi suara apa aja bisa ya? Bisa. Om Mendy kalau teriak bisa? Bisa. A. F. Padahal Om Mendy teriaknya A. Ya? Semua dengar kan? Om Mendy bilang A, F. Pas. Gak usah bingung ya, Om Mendy memang agak Canda ya. kacau Om Mendy ini. Baik, bagaimana kalau kita dengarkan Kalista membawakan satu lagu dengan bermain flute lagi? Siap? Siap. Mau lagu apa? Happy. Happy. Pharrell Williams. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk Kalista. Cira, apa kabar? Baik, Kak. Pak. Hah? Betapa bahagianya aku.
Bocah yang satu ini juga punya banyak talenta. Bisa menari, bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa juga mendongeng. Tapi kali ini saya ingin mengundang dia sebagai penyiar. Hampir sama seperti saya. Tapi dia penyiar apa? Mari kita sambut Chira Alesa. Selamat datang, Chira. Selamat datang. Terima kasih ya. Chira, apa kabar? Baik, Kak. Pak, hah? Betapa bahagianya aku. Jadi Om semudah itu di matamu. Oke, jadi manggil apa nih? Om atau Om? Pasti produser ngajarin panggilin Kak supaya seneng gitu ya. Oke, Chira silakan duduk. Bisa duduk sendiri? Bisa. Oke, hati-hati ya. Chira, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendi. Chira umur berapa sekarang? 8 tahun. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Sekolah di mana? SDNBT 01. Nama orang tuanya siapa? Ditya Arindita itu mama, kalau papa Aditya Tiga Putra. Iya, Om tanya ini supaya kalau Chira hilang, ditanya polisi. Oke. Baik, Chira juga punya prestasi yang luar biasa nih, ya. Om Andi bacain dulu ya. Juara 1 lomba celoteh anak. Artinya ngomel aja gitu ya. Juara 1 mewarnai kipas. Rekor muri. Kenapa sampai jadi rekor muri? Waktu itu pas masih kecil, Chira jadi udah kurang ingat. Oh, udah kurang ingat ya. Saking lamanya ya. Iya. Oke. Itu berapa abad yang lalu sih itu? Juara 1 spelling bee, kompetisi regional. Juara matematika bergu. Juara 2 pesta laguana. Juara storytelling British Institute. Juara 3 marching band. Finalis Indonesia Idol. Dan banyak lagi. Tapi hari ini Om Andy kepengen Chira hadir di acara Kikendi karena Chira adalah juara 1 lomba penyiar radio cilik. Betul? Betul. Iya. Nah, nanti Chira akan demonstrasikan bagaimana menjadi penyiar cilik. Tapi sebelum itu, mari kita lihat liputan berikut ini. Atau akrab disapa Chira Idol Junior. Dikenal sebagai seorang penyanyi cilik asal Indonesia yang pernah menjadi peserta kontes ajang berbakat yang tayang di stasiun televisi RCTI. Tak banyak yang mengetahui bahwa Chira juga memiliki bakat sebagai penyiar cilik ibu kota. Hai Princess, how are you today? Nah, sekarang kan lagi musim hujan. Chira sekarang mau bacain dongeng nih. Dan judulnya Kisah Legenda Air Hujan. Di usianya yang ke-8, selain sekolah, Chira juga mengikuti berbagai kegiatan, seperti lomba matematika, marching band, menari tari daerah, hingga ke luar negeri dan banyak lagi. Sebagai penyiar cilik, Chira tak kalah dengan layaknya penyiar profesional dewasa. Chira pun pernah mendapat penghargaan sebagai juara 1 audisi penyiar cilik di radio swasta di Jakarta, Woman Radio. Itu memang Chira luar biasa secara announcing skill-nya itu natural banget. Dari warna suaranya juga bagus banget. Penyiar radio itu kan theater of mind ya. Pada saat orang mendengarkan itu cuman yang didengar adalah suara. Jadi pada saat dia harus mendongeng, dia juga bisa mendeskripsikan suaranya seperti apa sih. Nah itu mungkin yang lebih harus diperdalam lagi. One just play, you let you know it's got to what you say there millions. Leave it so don't be done. I have 99 but you won't be well good. Kini, Chira masih terus belajar dan bersemangat menggapai cita-citanya. Apa yang diraihnya sekarang tak lepas dari dukungan orang-orang tercinta. Ya, Chira bisa main musik, bisa main marching band, bisa nyanyi, bisa storytelling, bisa macam-macam ya. Tapi di antara semua yang Chira bisa,
mana yang Cira paling suka? Banyak banget sih yang saya suka, tapi yang termasuk hobi Cira tuh juga menyanyi. Oh, banyak yang suka tapi hobinya menyanyi. Jadi itu mana yang paling suka? Itu menyanyi ya. Menyanyi. Oke. Pernah ikut lomba idol tadi ya, dibilang ya. Terus sampai final? 10 besar. 10 besar. Di idol junior nyanyi apa? Ada Sahabat Sepanjang Masa, Aku dan Bintang, Kereta Malam, Pergi ke Bulan, terus ada juga Andaikan Aku Punya Sayap, Dua Balerina. Banyak betul. Kalau semua dinyanyikan oleh Cira, anak-anak lain nyanyi apa? Cira bilang gini loh, garing om. Ya, di antara berbagai lomba yang pernah Cira ikuti, mana yang paling berkesan, yang paling Cira suka? Indonesia Idol Junior. Oh, itu yang paling berkesan ya. Kenapa? Karena di situ saya dapat banyak pengalaman, apalagi di karantina bisa bertemu dengan teman-teman, tidur bareng. Itu masih kecil boleh, kalau besar nggak boleh ya. Baik, banyak penonton nih, udah nggak sabar, pengen tahu bagaimana cara Cira menjadi penyiar radio. Tapi Om Andi mau dengerin dulu suaranya Cira, boleh? Boleh? Cira mau nyanyi lagu apa? Wonderful World. Wonderful World. Inilah Cira. I see trees are green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue, clouds are white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also of the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry and watch them grow. They learn much more than I know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Iya, itu suara Cira. Tapi habis ini Cira jadi penyiar radio ya. Ya, Baik, bagaimana penyiar cilik akan beraksi? Ikuti terus Kick Andy. katanya Mani ngefans banget sama Tata Shalini. Jangan itu diulang. Cira masih ingat nggak? Sejak umur berapa sih mulai suka nyanyi? Kalau Cira sejak kecil suka nyanyi sendiri. Tapi mulai lesnya tuh pas kelas 1 SD. Oh, les nyanyi.
Iya. Oke, kalau sebelum les siapa yang ngajarin nyanyi? Kalau sebelum les belum ada yang ngajarin nyanyi sendiri aja. Otodidak. Oke, coba Om Andi tanya ke Mama dulu ya. Nah, ini ada Ibu Ditya, ibunya Cira. Cira punya banyak bakat. Waktu dia kecil, bakat yang mana yang paling menonjol? Waktu Cira kecil paling kelihatan justru menari karena Umur berapa waktu itu? umur 1,5 tahun lebih. Lalu kalau bakat menyanyinya mulai kelihatan kapan? Dia pada waktu main piano dan lain-lain kan di situ kan ada ada nyanyinya, ada trainingnya dan lain-lain. Nah di situ kok suaranya bagus juga gitu. Nah terus akhirnya gak tahu gimana si Cira memutuskan dia pengen ikut nyanyi juga, pengen belajar nyanyi. Nah karena kita memang nggak ada yang bisa nyanyi sekeluarga jadi panggil guru. Jadi dia kursus, dia les. Lesnya kebetulan ini ada di sini nih, masternya di sini. Oh alah. Di Purwacaraka. Banyak orang tua yang punya ambisi untuk mengarbit anaknya supaya jadi hebat, tenar dan seterusnya. Kalau sampai ada pandangan seperti ini bagaimana? Kalau anaknya memang seneng, dia tanpa kita dorong, tanpa kita minta, justru malah dia sendiri yang otomatis jalan. Bahkan mungkin Cira juga bisa cerita sendiri, kita larang pun dia juga tetap jalan terus ya Cira ya. Nah itu. Jadi memang ini karena Cira yang suka, bukan dipaksa orang tua ya. Jadi Cira nggak menderita ya? Enggak. Cira, kita semua ingin lihat bagaimana sih sebenarnya Cira sebagai penyiar radio cilik. Boleh diperagakan? Nah, coba kita lihat ya. Gayanya Cira gimana sih kalau jadi penyiar radio? Selamat malam princess. Walau malam ini dingin, tapi masih pada ceria kan? Kembali lagi bersama Cira di 94,3 FM Moments Radio. Nah sekarang Cira kedatangan seorang host kondang nih yang sudah tidak kribo lagi. Membawa acara program Kick Andy, Om Andi Flores-nya ya. Om Andi mau jadi bintangnya. Apa kabar Om Andi? Oh baik sekali. Ngomong-ngomong, kenapa sih Om Andi nggak kribo lagi? Sulit ya? Cira. Atau mau nyanyi, atau mau saingi Deddy Corbuzier atau Om Indo Wakop? Tunggu. Siapa yang ngajarin Cira ini? Om Andi mulai curiga ini. Baik, jadi pertanyaannya tadi apa? Kenapa sih Om Andi nggak kribo lagi? Kenapa nggak kribo lagi? Ini pertanyaan sulit ini. Karena Om Andi cukur rambut. Terus kenapa mau cukur rambut? Om Andi mulai nyesel ngundang Cira ini. Om Andi cukur rambut karena ada dua hal penting. Pertama, supaya kelihatan keren. Kedua, supaya kelihatan seksi. Dua-duanya gagal. Tapi Om, jadi host di televisi kan selain harus pintar juga harus kelihatan dan terlihat menarik. Om Andi kan botak, apa nggak minder di kamera? Kalau jadi host harus ganteng dan pintar. Maksud Cira Om Andi itu bodoh dan jelek. Oh cuma nanya, iya Om Andi harus jawab ya. Enggak minder. Banyak orang yang bilang botak itu seksi, keren. Tapi yang jelas kan irit shampoo. Katanya Om Andi ngefans banget sama Tete Syahrini ya. Siapa yang ngajarin ini? Ada. Pertanyaan berikutnya apa tadi? Katanya Om Andi ngefans
Vlog sama Tante Shalini. Jangan itu diulang-ulang. Ketahuan nih, aduh. Ngomong-ngomong program Ki Candy kan katanya bagus banget. Terus banyak narasumber keren-keren. Tapi katanya Mandi pernah nangis ya. Om pernah sampai nangis. Emang Om Mandi gak malu dibilang cengeng? Ini siapa yang ngajarin sebenarnya? Gini Cira, Om Andi tuh suka hanyut. Jadi setiap kali kalau ada cerita, misalnya ada cerita tentang anak SMP, bapaknya itu tukang jual bubur. Terus setiap hari sekolah itu diledekin sama teman-temannya. Vivi anaknya Jokbur, Joko tukang bubur. Setiap hari dia sedih sekali. Dia bilang sama bapaknya, Pak, aku nggak mau sekolah di sini lagi, aku mau pulang aja ke kampung, aku tinggal sama nenek. Terus bapaknya bilang, ya udah sabar ya, seminggu lagi baru kita pulang. Belum seminggu, Vivi udah gantung diri, meninggal, nggak tahan dia. Lalu Om Andi begitu dengar cerita itu, Om Andi ingat cerita Om Andi sendiri, karena ayahnya Om Andi itu cuma tukang betulin mesin tik. Jadi Om Andi bisa memahami perasaan dari bapaknya yang cerita waktu itu bagaimana Vivi meninggal bunuh diri. Om Andi akhirnya ini kan pada ribut tentang cicak dan buaya. Hah? Kenapa sih cicak sama buaya diadu padahal kalau cicak ke kebun binatang mereka nggak berantem? Gajah, jerapah, ular, banteng, semuanya nggak ada yang berantem tuh. Ini anaknya siapa sih ini? Cicak dan buaya harusnya hidup rukun ya. Ini kenapa sampai harus berantem? Kalau iya, tapi sekarang ini bahkan banteng lawan macan Asia, pernah juga itu. Ini tunggu dulu, ini seharusnya Om Andi yang wawancara sama Cira. Terbalik, pertanyaannya Om Andi sekarang mau tanya. Cira kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya sih pengen jadi dokter yang juga bisa nyanyi, juga bisa usaha lewat internet. Baik, bagaimana kalau Cira menutup program radio kita ini kepada penonton yang ada di depan kita dan penonton yang di rumah? Bagaimana cara nutupnya? Nah, itu udah berapa pertanyaan dari Cira untuk Om Andi. Nah, kalau ada yang mau nanya lagi, langsung tanya aja sama orangnya ya. Terima kasih. Oke, Cira kita ke depan. Cira, sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Semoga sukses selalu buat Cira, ya. Terus belajar yang rajin. Tapi omong-omong, nilainya bagus nggak di sekolah? Bagus. Jadi tidak mengganggu ya. Apa yang Cira lakukan, nyanyi, nari dan lain-lain itu tidak mengganggu. Iya. Ranking berapa? Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Terima kasih, Cira, sukses selalu ya. Tamu kita berikutnya seorang bocah yang pandai berdansa. Gayanya lucu, jenaka, tapi dia berdansa bersama dengan orang-orang dewasa. Nah, siapa dia? Mari kita sambut Jennifer. Boys will be boys, they like to play around. You shock me with your love and fall to the ground. Boys will be boys, they like to play around. So tell me how to love one that's running like a hound. Boys will be boys, they like to play around. You shock me with your love and fall to the ground. Boys will be boys, they like to play around. So tell me how to love one that's running like a hound. Boys will be boys. Hey, come on.
terima kasih juga untuk Tante Siti yang sudah mendampingi Jennifer. Jennifer, apa kabar? Baik. Baik. Itu tadi tari apa ya, Jennifer? Judulnya masuk ya? Iya. Boys We Be Boys. Apa? Boys We Be Boys. Boys We Be Boys. Ya itulah ya. Jennifer umur berapa sih? 7. 7 tahun. Jadi bisa dansa dari umur berapa? 3. Umur 3. Dansa apa waktu itu? Kayak asal-asalan gitu lah. Oh, asal-asalan. Iya, tapi sudah dari umur 3 udah asal-asalan gitu ya. Sekarang jangan gitu dong. Hati-hati jatuh ya. Jennifer, kalau Om lihat catatan lagi nih ya, Jennifer pernah juara 1 festival Holy Jolly Dancing, juara 1 line dance, juara grand final modern dance group, beberapa kali jadi juara 1-2 fashion show, juara 2 kompetisi dansa berpasangan, ya. Kemudian masih banyak lagi, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Jennifer, bagaimana kalau kita ikuti dulu cerita tentang Jennifer ya? Baik, ini dia ceritanya. Saturday morning, jumped out of bed. Jadi Jennifer dansanya itu sama orang-orang dewasa ya? Iya. Jennifer yang paling kecil? Iya. Itu bisa ngikutin? Bisa. Tante-tante sama oma-oma itu? Jennifer bisa dansa apa saja sih? Modern dance, Modern dance, line dance, line dance. sama yang sendiri juga bisa. Oh, yang sendiri gitu, gerak gitu ya? Iya. Kalau sekarang ada guru dansanya? Iya. Kalau dari 3 tahun kan ngawur gitu ya? Pokoknya gerak. Tapi sekarang sudah ada ilmunya ya? Iya. Oke. Terus susah nggak sih nari line dance gitu? Enggak. Nggak susah? Enggak. Mana rumit sekali kakinya begini. Kalau main itu udah pasti gedobrak. Yang paling susah buat Jennifer yang mana? Gerakan yang mana sih? Enggak ada. Semua gampang. Jennifer, boleh nggak ngajarin Om Andi line dance? Boleh. Mau? Tapi yang paling sederhana boleh? Nah, sini. Ayo kita. Kamu bisa turun sendiri? Astaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Giliran. Coba mungkin pakai musik baru enak ya. Ya. Musik bisa ngiringin? Baik, abis ini dengar-dengar Jennifer dan tante-tante, oma-oma, ada opa, mau nari bersama. Betul? Boleh. Boleh. Baik, nanti kita saksikan bagaimana Jennifer dan tante-tantenya beraksi.
Jennifer, terima kasih ya. Masih mau berada di acara Ki Candy. Ya, Iya. Jennifer udah pernah nonton Ki Candy belum sebelum ini? belum. Pertanyaan apa? Papinya aku yang udah pernah nonton. Oh, kalau Jennifer enggak ya? Menurut Jennifer acara Ki Candy bagus enggak? Bagus. Iya. Oke loh. Walaupun ada dusta di antara kita. Baik, Jennifer, Om mau tanya ke Mama ya. Jadi ini ada mamanya Jennifer. Ada Ibu Yosefa. Bu Yosefa, kalau dilihat dari apa yang disukai oleh Jennifer, itu di rumah waktu kecil, tanda-tanda apa yang Anda lihat dari Jennifer sehingga yakin bahwa Jennifer ini memang suka menari? Emang dia suka nari sih dia. Dari waktu kecil. Ini bakat nurun dari mana? Bakat nurun. Orang tuanya penari bukan? Enggak. Bapaknya? Enggak. Ibunya? Enggak. Kakeknya? Mungkin ada. Oh, mungkin. Karena sepupu ada yang jadi dancer juga. Kegiatan dansa ini kan tidak lazim buat anak-anak kecil. Apa ada yang protes anak kecil kok disuruh dansa-dansa begitu? Enggak. Enggak ada yang protes? Enggak. Anda sendiri melihat kegiatan dansa ini positifnya apa? Positifnya ya kan hobinya anak. Oh iya. Hobinya Jennifer ya? Oke, jadi kalau nggak dansa sehari sakit-sakit pinggangnya. Baik, tapi Anda tetap mendukung kalaupun Jennifer satu hari kelak jadi penari profesional? Mendukung kok. Bapaknya nggak keberatan? Ya bapaknya sih tinggal ikutin aja. Maksudnya apa kata ibunya ya? Iya. Bapaknya ikut aja. Berarti bapaknya sama seperti saya, ikatan suami takut istri. Baik. Juga ada Irene, ya, yang satu dari pelatih Jennifer. Boleh tahu tingkat kesulitan melatih anak seusia Jennifer ini apa? Kalau lagi bad mood, itu aja. Kalau bad Jadi mood apa yang terjadi? Ngambek, diam, Nggak nggak mau. mau belajar. Ya tadi kita nunggu sampai dia balik lagi enak, baru belajar. Kalau orang dewasa bisa menahan emosinya ya. Kalau Iya. anak-anak nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau nggak mau aja. Iya. Nah, apa kelebihan Jennifer dibandingkan dengan anak-anak seusianya? Cepat menghafal. Jadi sekali dua kali diajarkan udah bisa langsung jalan. Ya, kalau dilihat kan gerakan-gerakannya rumit itu ya. Harus sama dengan yang lain. Iya. Nah, berapa lama biasanya untuk mengajarkan satu atau dua gerak atau satu seri gerakan biasanya berapa lama? Satu lagu itu paling setengah jam udah bisa. Satu lagu setengah jam sudah bisa. Iya. Berarti Anda nggak ada saya. Jadi sampai saat ini sudah berapa banyak gerakan yang dikuasai Jennifer? Banyak, nggak terhitung. Apa yang dikuasai oleh orang-orang dewasa, Jennifer bisa? Bisa. Justru kalau lagu yang slow dia kurang begitu minat. Tapi yang ngebeat baru deh. Baru suka ya? Suka. Oke, jadi sebagai pelatih ya, apa gerakan paling sulit yang ternyata bisa dikuasai oleh Jennifer? Bisa semua sih ya. Apa ya? Susah semua. Iya, kadang susah, kadang spiral dia bisa ngikutin. Boleh kasih contoh dong Anda di sini. Apa itu spiral ini? Seneng dia. Jennifer kenapa ketawa? Ya, ikutin. Biar penderitanya sama ya. Gerakan seperti apa? Ya, nggak maju aja. Spiral itu. Oke, itu bagi orang-orang biasa